Nah, kita lihat 44 Republik Indonesia. Ini saya bahas dalam beberapa langkah. Cukup saya sebut saja karena terlalu panjang ya. UUD, Undang-Undang Dasar. Setiap negara, setiap ordo, kongregasi, tarekat mempunyai undang-undang dasar. Ini hal-hal yang penting yang menentukan jalannya pemerintahan. Nah, Indonesia sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Undang-undang dasar ini sudah 4 kali berubah, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001. Banyak itu diubah karena undang-undang sementara lalu diubah. 2 disebut pilar hal-hal yang penting. Pilar itu soko guru. Nah, istilah ini dari Taufik Kimas. Dia yang mengusulkan itu, dia sudah mati, istri dari Megawati. Hanya dibetulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pancasila itu bukan pilar, tetapi fundamen dasar. 3, Indonesia adalah negara majemuk. Maka Bhinneka Tunggal Ika, artinya banyak kebudayaan, banyak suku, banyak agama, banyak macam-macam, berbeda-beda semua. Sehingga memerintah Indonesia sulit karena macam-macam perbedaan itu. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda dalam kesatuan. Jadi dua-duanya. Perbedaan tidak dipadamkan, melainkan justru memperkaya, tidak membuat rawan. Lalu 4, Negara Kesatuan, NKRI. Apa artinya? Ini banyak disebut-sebut, tapi kalau ditanyakan orang banyak nggak tahu. 2 lawannya. 1 lawan separatisme, yaitu kelompok yang mau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Kedua, melawan federalisme. Federalisme itu banyak negara menjadi satu, seperti sekarang Australia, Amerika, Jerman yang saya ketahui. Jadi itu punya banyak negara dan semuanya menjadi satu. Maka NKRI melawan separatisme 1, 2 federalisme. Meskipun Indonesia pernah dipaksa oleh Belanda, Republik Indonesia Serikat, tapi itu coba beberapa bulan kemudian sudah tidak mau. Karena Indonesia tidak mau. Lalu perbedaan pusat dan daerah dipecahkan bukan dengan residu, melainkan dengan otonomi istimewa. Seperti sekarang Papua, Jogja, Jakarta, Aceh, itu 4 negara dengan otonomi besar. Otonomi berarti mengatur diri sendiri, beberapa hal dipegang oleh pusat. NKRI. 5, Indonesia adalah negara hukum. Artinya pimpinan tidak boleh sembarangan memperlakukan warga negara, melainkan menurut hukum. Hukum tertulis yang menjadi panglima negara ini, negara hukum. Jadi tidak boleh satu orang pun dihukum tanpa bukti. Pembuktian ini lewat pengadilan.
kalau hakim sudah memutuskan dan keputusan diterima tidak naik banding, maka orang itu dihukum oleh negara. Lalu pembagian kekuasaan. Jadi negara memang berkuasa dan kekuasaan itu dalam bahaya disalahgunakan. Untuk mencegah itu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 jenis. Supaya jangan main-main. Nah, karena ini penting pembagian kekuasaan, meskipun dalam undang-undang sana disebut. Ya, tapi kita tahu Indonesia menghargai itu. 6. Jadi, saya mau menyatakan perbedaan kekuasaan itu. Jadi bahwa kekuasaan dibagi menjadi 3. Untuk itu lihat coba. Jadi yang membagi itu seorang Prancis, Montesquieu. Indonesia mengikuti itu meskipun tidak mengatakannya. Jadi coba kita lihat di sini saya sebut nah ini pembagian kekuasaan ya. Kuasa dibagi 3 instansi, legislatif, eksekutif, yudikatif. 3 itu. Nah, legislatif tidak boleh mencampuri urusan yudikatif. Ya. Kalau Widodo itu kepala pemerintah, eksekutif, dan kepala negara. Jadi dia merangkap 2 hal, kepala negara dan kepala pemerintah. Maka orang sulit membedakan. Kalau Malaysia lain. Malaysia Muhammad Mahathir dulu kepala pemerintah, lalu kepala negara dipegang oleh sultan. Ya, jadi kepala negara. Jadi 3 itu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif ini DPR, DPD, eksekutif pemerintah, yudikatif polisi, jaksa, hakim. Itu 3 itu. Ya. Saya mau mengatakan itu.